Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, doa merupakan bentuk komunikasi antara hamba selaku makhluk lemah tak berdaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Karenanya doa merupakan suatu ibadah untuk manusia agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tiada tempat meminta yang lebih baik selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam permasalahan dan keinginan kita hanyalah Allah yang bisa menampungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan lebih tahu apa yang kita inginkan sebelum kita sendiri mengucapkannya melalui doa. Melalui doa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan atau pertolongan kepada hambanya yang sedang kesusahan. Berdoa menjadi suplemen penting yang harus dilakukan setiap manusia. Ibadah ini menjadi cara untuk mengoneksikan diri dengan Sang Pencipta. Ada banyak harapan yang terucap ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak semua serta-merta permohonan atau doa kita akan dikabulkan begitu saja. Ada yang tertunda waktunya, namun ada pula yang memang tertolak. Hal yang menghalangi terkabulnya doa adalah dosa. Mulai dari dosa kecil hingga besar yang berpotensi menjadi penyebab tidak terkabulnya doa. Ada penyebab yang kuat doa akan tertolak. Sayang, hal ini sering diabaikan dan dianggap tidak ada pengaruhnya. Padahal tindakan tersebut berpotensi besar membuat doa tidak diterima. Hal ini menjadi potensi dasar doa seorang muslim akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi sumber kunci doa seorang hamba akan terkabulnya doa. Namun sayangnya hal ini sering sekali diremehkan umat manusia. Seperti kita ketahui, di era sekarang ini perkara halal dan haram tampaknya tidak pernah lagi terpikirkan atau menjadi masalah yang penting. Harta yang haram pun seolah menjadi halal, sehingga dengan harta haram ini seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk makan. Kemudian makanan akan diproses di dalam tubuh dan menjadi darah daging. Dan dari sinilah mulai tertutup pintu terkabulnya doa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani, Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat At-Tabrani. Tidak hanya dalam satu riwayat, namun begitu banyak Rasulullah memperingatkan agar kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Seperti pada kisah berikut ini. "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk sama seperti yang diperintahkan kepada para nabi." Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob." Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Para ulama menerangkan tentang hadis ini. Mereka sepakat jika seharusnya doanya terkabul karena memenuhi 4 hal yang membuat doa terkabul, yakni ia seorang musafir, ia lelah, ia menengadahkan kedua tangannya dan sangat berharap kepada Allah. Namun sayangnya doanya tak kunjung terkabul, dan penyebabnya adalah makanan haram, minuman haram, dan pakaian haram,
adalah penghalang terkabulnya doa. Dalam kisah lainnya, ada seorang ulama dari Arab. Salah satu kelebihan ulama tersebut, ia doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, hanya karena sebutir kurma yang haram membuat doanya ditolak selama 40 hari. Pada suatu ketika sang ulama mencari kurma ke kota. Sang pedagang kemudian melayani dan menimbang kurma yang siap dibeli. Melihat ada satu butir kurma yang jatuh di dekat timbangan, sang ulama kemudian mengambil dan memakannya. Ia mengira kurma tersebut adalah kurma miliknya yang jatuh dari timbangan. Setelah beberapa hari, tidak ada yang berbeda dari ibadahnya. Namun suatu ketika dia sedang berzikir, ada di belakangnya suara-suara gaib yang sedang bercakap-cakap membicarakan dia. Kau lihat lelaki tua itu, dia adalah lelaki yang dulunya selalu dikabulkan doanya oleh Allah. Tetapi sekarang doa-doanya tidak akan dikabulkan selama 40 hari. Karena dia telah memakan sesuatu yang bukan haknya. Hal ini sontak membuat sang ulama terkaget. Ia kemudian mengingat-ingat kembali apa makanan yang sudah ia makan. Lalu teringatlah akan kurma itu. Bergegaslah ia kembali ke kota mencari pedagang kurma yang dulu. Namun sangat disayangkan, karena pedagang sudah terlebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini anaknya lah yang menggantikan sang ayah. Maka dia pun segera menceritakan perihal yang menimpa dirinya. Sang anak memaafkan dan mengikhlaskan kurma itu. Tetapi ternyata ahli waris dari pedagang kurma itu bukan hanya 1 orang, melainkan 7 orang. Maka pergilah seorang alim itu menemui satu persatu ahli waris sang pedagang kurma. Setelah lengkap semua ahli waris memaafkan dan mengikhlaskannya, beliau tampak lega. Sambil menuju perjalanan pulang, terdengarlah kembali percakapan gaib di belakangnya. Lihatlah, dialah lelaki alim yang kemarin doa-doanya tak dikabulkan oleh Allah, tetapi sekarang Allah sudah mengabulkan doa-doanya. Dari kisah ini kita bisa belajar betapa pentingnya menjaga diri dari makanan. Manusia harus benar-benar selektif dan memastikan apa saja yang masuk ke tenggorokannya adalah makanan yang halal. Karena dampaknya doa akan tertolak hingga 40 hari. Mungkin kita harus memeriksa kembali ketika doa-doa kita tidak kunjung terkabul. Perbuatan dosa dapat menyebabkan penjagaan Allah kepada seseorang menjadi rusak. Dosa juga bisa menyebabkan turunnya bencana, tidak dikabulkannya doa, seretnya rezeki, hilangnya kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan manusia. Pada intinya, dosa memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang makan sesuap makanan haram, maka sampai 40 hari sholatnya tidak akan dikabulkan, dan sampai 40 malam doanya tidak akan dikabulkan. Bihar Al-Anwar jilid 63 halaman 314. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 168. Jika makanan dan minuman yang kita konsumsi halal dari segi zatnya dan diperoleh dengan cara yang halal, maka makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita akan menjadi darah dan daging yang melahirkan energi positif, serta memudahkan langkah kita untuk melakukan amal-amal yang soleh. Harta haram memang mengerikan dampaknya. Kendati demikian, banyak orang yang nekat melahapnya. Sudahkah kita menjauhkan diri dari memakan makanan yang haram? Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus rajin-rajin berdoa memohon agar dijauhkan dari segala rezeki yang haram atau makanan yang haram. Maka dari itu kita harus rajin membaca doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halalmu agar terhindar dari yang kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karuniamu, bukan karena karunia selainmu. Semoga kita semua selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari segala rezeki, makanan dan minuman yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.